Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal kaitan dengan mungkin tinggal beberapa hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Kalau tidak hari Rabu, mungkin hari Kamis kita tunggu sidang isbat dari pemerintah. Dan kita memahami bersama bahwa orang yang beramal, orang yang beribadah, kalau tanpa didasari ilmu, maka ibadahnya mardudatun la tuqbal, ditolak, tidak diterima. Maka penting banget agar ibadah kita diterima, ilmu yang paling pertama yang harus kita kuasai. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah pernah membahas dalam ibadah itu ada 3 ya, yang harus kita perhatikan itu ada 3. 1 apa? Lupa. 2 poho. 3 lali. Udah sempat disampaikan tapi tahu pertemuan yang kapan kali ya. Jadi kalau lupa, poho dan lali wajar ya. Karena udah lama juga kali ya. Nah, ini yang harus diperhatikan karena setiap saat sesuai fungsi kita Allah ciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah itu tujuannya hanya satu, untuk ibadah. Kan itu ya, untuk ibadah. Maka berarti aktivitas kegiatan kita setiap hari, setiap menit, setiap saat semuanya harus bernilai ibadah. Hanya permasalahannya kata Nabi, kalau ibadah itu tidak didasari dengan ilmu, maka ibadah itu kan ditolak, tidak diterima. Nah, maka berarti penting banget kita memahami ilmu untuk menunjang keabsahan ibadah kita. Dan dalam ibadah 3 yang harus kita perhatikan. Pertama, ibadah itu harus makbul. Yang pertama ya, makbul. Makbul itu apa? Makbul itu ibadah kita sah. Karena ibadah itu ada yang sah, ada yang tidak sah. Nah, timbangannya yang bisa menetapkan ibadah itu sah atau tidak sah, timbangannya, acuannya, pegangannya, standarnya, ilmunya, disebutnya ilmu apa? Untuk menentukan ibadah kita sah atau tidak sah ya, itu ilmunya disebut dengan ilmu apa? Fikih ya, ilmunya fikih ya. Berarti kalau ibadah kita pengen sah, mau tidak mau kita harus mempelajari ilmu fikih. Karena fikih kaitannya tentang urusan ibadah. Nah gitu ya. Jadi kalau ibadah kita pengen makbul, berarti mau gak mau kita kudu ngaji ilmu fikih supaya ibadah kita sah. Kedua, mabrur. Makbul, yang kedua mabrur. Apa itu mabrur? Mabrur itu adalah ibadah yang diterima. Jadi kalau mabrur mah ibadah yang diterima. Jadi setelah ibadah kita sah, maka yang kedua, upayakan ibadah kita itu agar diterima oleh Allah. Karena begini, jamaah, kadang ibadahnya sah, kadang begitu. Ibadahnya sah, menurut fikih benar, syaratnya, rukunnya benar, pembatalannya nggak dilanggar. Tapi ternyata ibadah itu ditolak, tidak diterima. Ada yang begitu juga ibadah. Jadi jangan kepedean kita ya. Wah, ibadah saya udah bener nih menurut fikih, pasti diterima. Enggak. Jadi ada yang udah sah tapi tidak diterima. Apalagi kalau ibadahnya kagak sah, nggak mungkin diterimanya gitu. Karena urutannya ibadah mah kudu makbul dulu, kudu sah dulu, baru nanti ada harapan mabrur diterima. Apa ibadah yang diterima? Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Ibadah yang
diterima oleh Allah itu adalah apabila kata Allah tidaklah kamu diperintah ibadah kecuali ibadah itu lakukan dengan ikhlas. Nah itu berarti kuncinya ya. Ibadah yang diterima adalah ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas juga udah dibahas ya. Pertemuan-pertemuan sebelumnya juga udah. Ada berapa tingkatan ikhlas? 1. Lupa. 2. Poho. 3. Lali. 4 kalau ikhlas mah ya. Yang keempat apa ya? Bahasa lupa ya. Hah? Poho, lupa. Kalau kata orang Jawa, lali. Ya. Kalau ikhlas mah 4 tingkatannya. Pertama yang paling bawah disebutnya ikhlas mubtadiin. Ikhlas paling bawah paling jelek ya. Mubtadiin. Ibadah ke Allah tapi tujuannya pengen mubtadiin. Duhanya rajin tapi supaya rezekinya lancar. Waqiah setiap habis subuh supaya rezekinya lancar. Ngewirid dia rojak sehari 10.000 supaya lamaran kerjanya diterima. Pokoknya dunia aja dunia. Gitu. Itu namanya ikhlas mubtadiin, pemula itu. Ikhlasnya para pemula. Nggak apa-apa tapi ya, kalau begitu nggak apa-apa ya. Segitu ge udah ikhlas, lumayan kan itu. Nggak apa-apa. Rajin banget sholat duha, lagi banyak utang, nggak apa-apa, lanjutin duha lanjutin. Nggak apa-apa, lanjutin. Itu puasa kagak berhenti, ya kali aja jodoh saya dengan puasa ini segera datang, nggak apa-apa. Pengen jodoh juga puasa kagak apa-apa, puasa aja terusin, nggak apa-apa. Mubtadiin lumayan, ikhlas. Nanti naik dari mubtadiin yang kedua ikhlas abidin. Yang kedua mah abidin namanya. Udah nggak pengen dunia ibadahnya, tapi yang ia harap pengen akhirat. Abidin mah ya. Pengen masuk surga, pengen selamat dari siksa neraka, supaya nanti selamat ngejembat di Siratal Mustaqim, supaya nanti kuburannya terang. Itu udah akhirat dah. Kenapa sih rajin banget baca Quran? Kan katanya Quran yang nanti akan menyinari kuburan kita. Ya nggak apa-apa, bagus, lanjutin. Dibanding mubtadiin ya masih bagusan abidin. Tapi nanti tingkatin lagi yang ketiga. Apa yang ketiga? Muhibbin. Ikhlas yang ketiga nih, yang naik lagi ya makomnya ya. Namanya muhibbin. Udah nggak pengen dunia, udah nggak pengen surga neraka, udah nggak pengen urusan ukhrawi, nggak pengen. Apa yang ia pengen? Dia ibadah semata-mata karena rasa cintanya kepada Allah. Namanya muhibbin. Jadi udah nggak pengen dunia, nggak pengen akhirat, pokoknya dia ibadah sholat karena saya cinta ke Allah, puasa karena emang rasa cinta aja gitu. Jadi semua ibadah yang ia lakukan dasarnya motivasinya karena rasa cinta kepada Allah. Ini udah keren, namanya muhibbin. Tapi ada lagi yang lebih hebat, ikhlas tertinggi ya, namanya arifin. Namanya arifin, yang paling tinggi keempat, arifin. Siapa ini? Yang enggak ngarepin dunia, apalagi urusan akhirat, atau bukan juga karena dasar cinta, tapi dia ibadah, dia sudah merasa diibadahkan oleh Allah. Kalau muhibbin, ibadahnya karena cinta, tapi dia masih menisbatkan dirinya, dia masih merasa dia yang ibadah. Nah itu muhibbin begitu ya. Jadi ibadahnya mah karena cinta, tapi dia masih merasa dirinya yang ibadah. Masih ini wajah tu wajihiyah, masih kerasa saya sedang menghadapmu. Jadi sayahnya masih kerasa gitu. Kalau arifin mah udah enggak. Ketika sholat takbiratul ihram, tangannya terasa diangkat oleh Allah. Ketika baca Al-Fatihah, lisannya digerakkan oleh, udah begitu aja arifin mah ya. Ini mah cuma bisa diomongin doang ya, karena kita belum bisa merasakan sama-sama, jadi udah teorinya aja lah gitu ya. Tahu kayak apa itu arifin ya ibadahnya gitu ya. Yang sudah la haula wala quwata illa billah. Ikhlasnya bukan ikhlas lillah. Kalau arifin mah udah bukan ikhlas lillah, tapi namanya ikhlas billah.
yang semua aktivitasnya itu karena ada pertolongan Allah. Tanpa ditolong sama Allah kita nggak bisa apa-apa. Nah itu arifin, ikhlasnya udah billah bukan lillah lagi. Ya, jadi balik lagi, ibadah mabrur, ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Tadi ada 4 PR yang harus kita upayakan bersama. Kalau selama ini kita di mubtadiin, ayo tingkatin jadi abidin. Udah abidin, taikin jadi muhibin. Udah muhibin, taikin lagi jadi arifin. Semuanya juga ikhlas, tapi nanti kadar kualitas keikhlasannya yang membedakan antara mubtadiin, abidin, muhibin, arifin. Itu aja yang membedainnya, kualitasnya aja. Ketiga, ibadah itu harus mabruk, makbul, mabrur. Yang ketiga mabruk, mabuah. Mabruk mabuah, hasil. Kalau ibadah kita diterima, kemudian kalau ibadah kita sah, kemudian ibadah kita diterima oleh Allah, maka nanti hasil dari ibadah itu adalah mabruk. Apa itu mabruk? Barokah. Ibadah yang kita lakukan tuh ibadahnya jadi ibadah yang barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, tambah-tambahnya nilai kebaikan. Gara-gara ngaji, ini kan ngaji ibadah nih. Kalau ngaji kita ibadah, maka nanti dari ngaji yang ini akan meningkatkan, menghasilkan kebaikan yang baru. Nah itu berarti ngajinya barokah. Jadi apa yang didapat dari pengajian tuh bisa diamalin. Nah itu barokah. Nyari nafkah kan ibadah tuh. Kalau rezekinya barokah, nanti dari rezeki yang ia dapatkan bisa digunakan untuk kebaikan yang baru. Itu berarti rezekinya barokah. Nikah ibadah. Nikah yang barokah bagaimana? Kalau setelah nikah dia semakin baik melakukan amal baik. Nah itu berarti pernikahannya barokah gitu ya. Jadi barokah itu begitu barometernya ya. Dari satu ibadah bisa melahirkan ibadah-ibadah yang baru, berarti itu barokah. Sebelum nikah mah tahajud rajin, puasa rajin, tadarus rajin. Emang apa rajin? Biar dapat jodoh, begitu mungkin ya kalau sebelum nikah. Begitu udah nikah, tahajudnya lupa, tadarusnya lupa. Berarti ini pernikahannya, ibadah nikahnya tidak barokah. Nauzubillah ya. Jadi begitu tanda barokah ya. Ada kebaikan yang lahir dari ibadah yang ia lakukan. Kemudian kembali lagi. Jadi setiap ibadah apapun, pertama yang harus kita lakukan itu adalah memahami ilmunya. Karena dari ibadah ada makbul. Nah, termasuk Ramadan, puasa yang sebentar lagi akan kita laksanakan bersama. Di antara kita beda-beda ya. Ada yang udah 10 tahun puasa, ada yang udah 20 tahun, tergantung umur kita dah gitu ya. Tapi apakah selama ini puasa kita kan begitu ya. Nah ini kan bahan muhasabah kita, renungan. Udah ningkat belum kualitas puasa kita? Paling tidak pertama ya, dalam puasa nih secara ilmu fikih yang harus kita perhatikan. Pertama yang paling terpenting pastinya masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Jangan sampai salah niat puasa. Nah ini paling enggak pertama itu dulu ya. Pahami tentang puasa, pahami, jaga, perhatikan urusan niat. Innamal a'malu binniyat. Karena amal mah tergantung niat. Apalah puasa, niat puasanya mah kita udah hafal ya. Kita baca setiap habis taraweh. Nawaitu shoma godin an adai pardi sahri Romadona, jangan pada berantem gala-gala ni amanah ya. Bebas saja mau Ramadona juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau pengen enak mah kasroh aja, semua kasrohin ya. Nawaitu shoma godin an adai pardi sahri Romadoni haji sanati lillahi ta'ala. Nah itu ya kalau pengen aman mah kasroh aja semua dah, bacanya kasroh. Itu niat puasa. Yang kedua, kapan waktu niat puasa? Waktunya itu harus malam. Ya, makanya ya kalau udah keburu subuh kita belum niat kan jadi batal kan puasa kita kan ya. Makanya jangan sampai kelewat malam.
Jadi niat puasa mah kudu dilakukan malam. Kalau kata Imam Syafi'i harus dimalamkan gitu. Tadbit harus dimalamkan niat puasa mah. Beda sama puasa sunat. Puasa sunat mah habis subuh boleh ya, puasa sunat mah ya. Kita mau puasa Senin Kemis, tapi malam lupa niat, nggak apa-apa. Jam 7 pagi niat aja udah, nggak apa-apa. Boleh puasa sunat mah. Tapi kalau puasa Ramadan, puasa wajib mah harus malam. Malam itu kapan? Dari mulai masuk maghrib sampai sebelum subuh. Jadi habis buka niat boleh, habis taraweh boleh, lagi sahur boleh, pas imsak juga boleh, asal jangan keburu azan subuh aja. Kalau keburu azan subuh belum niat, batal udah, puasanya batal, nggak sah. Itu niat ya. Jadi pertama dalam puasa jaga niat, jangan sampai lupa niat. Kedua, jaga pembatalan puasa. Yang kedua nih, jaga pembatalan puasa. Pembatalan puasa ada dua. Ada yang ngebatalin puasanya, ada yang ngebatalin pahala puasa. Apa yang ngebatalin puasanya? Gampang. Setiap benda dunia masuk ke dalam tubuh lewat lubang yang sudah ada di dalam tubuh. Begitu aja udah ya. Jadi gampang, pembatalan puasa mah begitu aja. Ada benda dunia, ingat-ingat nih, benda. Jadi nggak usah makanan, nggak usah minuman aja. Cotton bud ya, cotton bud itu kan benda dunia. Kalau masuk ke dalam tubuh kita batal. Awas, jangan iseng-iseng lagi puasa ngebersihin kuping ya. Kalau ke dalam ya, kalau ke dalam. Tapi kalau di luar doang mah gatal, nggak batal. Bedanya dalam sama luar gimana? Ngebedainnya begini, yang kagak kelihatan dari luar itu dalam. Itu doang caranya. Nih hidung nih, lagi puasa jangan iseng-iseng ngebersihin upil nih kalau lagi puasa ya. Tapi kalau cuma di luarnya doang, di sini mah nggak batal. Tapi kalau udah masuk ke dalam, ini telunjuk nih sampai ke dalam gitu ya. Upilnya terlalu dalam kali ya dia kan ya. Dikurak. Kalau sampai ke dalam batal. Yang disebut dalam mana? Yang kagak kelihatan dari luar. Jadi kalau kita berhadapan, lihat aja lubang hidung yang kagak kelihatan dari luar, nah itu berarti bagian dalam. Lihat itu ya. Ngupil, ngebersihin kuping lagi puasa jangan, takutnya terlalu dalam gitu ya. Apalagi pakai cotton bud sampai gendang telinga kan suka sakit gitu ya kita ya. Nggak sengaja suka agak sakit gitu ya. Oh itu mah udah dalam, itu mah batal udah. Jadi benda dunia nggak usah makan minum aja, nggak usah. Kalau mulut dalamnya itu bagian mana? Mahroj ho. Nah kalau mulut mah sampai situ ya. Jadi kalau masih di sini mah nggak batal. Di sini nggak batal. Tapi kalau udah sampai mahroj ho, kita kumur-kumur kan kalau wudu ya, kumur-kumur. Kalau kumur-kumur di sini doang mah kagak batal. Tapi kalau misalnya sampai ada yang kerasa nih masuk sampai mahroj ho, nah itu batal. Misalnya kekencengan kumur-kumurnya, ada yang masuk dikit nih sampai mahroj ho, batal, hati-hati. Ya. Jadi bagian dalam tuh itu ya, jangan sampai. Dan masuknya lewat lubang yang ada. Hidung, kuping, di lubang yang ada. Lubang depan, lubang belakang, itu lubang yang ada. Kalau nggak lewat lubang, batal nggak? Nggak. Kayak orang disuntik, nggak batal itu mah ya. Karena itu mah masuknya barang dunia tapi lewat daging ya, ditusuk jarum kan. Itu mah nggak ngebatalin puasa itu. Walaupun sebagian ulama ada yang bilang makruh disuntik lagi puasa. Apalagi kalau disuntiknya supaya kayak vitamin ya, supaya nggak lemes, itu mah bukan makruh kata ulama fikih, batal. Batal itu mah nggak boleh ya. Lemes banget pengen suntik vitamin gitu ya biar seger, batal itu mah nggak boleh. Impus ya. Tapi kalau disuntik berobat doang mah ya, itu kalau menurut ulama sebagian katanya nggak batal, sebagian mah makruh gitu. Tapi kalau untuk mengenyangkan itu jadi batal, nggak boleh itu mah ya. Kalau sampai mengenyangkan. Kemudian ada lagi yang membatalkan, maaf, kecuali ini air liur. Nih perhatiin ya. Kita kan kadang kalau lagi puasa suka ngeludah, jadinya kan begitu ya. Nah perhatiin nih. Kecuali air liur, kan air liur makan dari dalam tubuh. Kalau masih ada di dalam, maka itu nggak batal kalau ditelan.
Kecuali kalau air liurnya sampai udah keluar mulut. Mana keluar mulut? Bibir. Jangan iseng-iseng lagi puasa ngebasahin bibir pakai lidah. Karena nanti air liur yang udah keluar kalau kita telan lagi ke dalam itu jadi batal. Jangan ya. Tapi kalau air liurnya masih di dalam, walaupun banyak misalnya ya, walaupun banyak, siang-siang nih lagi lemes banget, ngumpulin air ludah aja lah gitu ya, kumpulin sama dia kan sampai gendut kan itu ya, udah banyak baru ditelan ya, kalau kagak jember kan itu ya, nggak batal, dengan catatan air liurnya bersih dari sisa makanan, suci dari najis. Jadi kalau habis imsak mau subuh nyikat gigi yang bersih supaya nggak ada sisa makanan. Nah nanti air liurnya boleh ditelan dan nggak ada kayak sariawan. Kalau sariawan kan suka berdarah tuh ya. Nah itu juga nggak boleh kalau ada berdarah. Kumur dulu, bersihin, udah bersih, baru nanti boleh air liurnya ditelan, nggak batal. Jadi jangan meludah mulu ya, nanti jadi dehidrasi ya. Udah mah kita puasa terus meludah mulu. Apalagi kalau meludahnya pengen disebut puasa mah ya lebih kacau lagi kan ya. Biar disebut gua puasa ngeludah ya. Jangan, selain badan lemes, kasihan jadi banyak laler kan ya, jadi bau kan itu ya kalau ngeludah mulu kan. Tapi mulut orang yang puasa mah kata Nabi ya lebih wangi daripada minyak kasturi kan gitu ya. Dalam hadis kan dikatakan ya, bau mulut orang yang lagi puasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Tapi wanginya ntar di akhirat ya. Di dunia mah jangan ya. Di dunia mah tetap aja. Oh, teman mau ke masjid, lu pakai minyak kagak? Kagak. Ya udah sini gua kasih minyak kasturi. Hah. Aduh, mana siang-siang kan itu ya di bawah. Mulut orang puasa kan mantap banget ya. Tapi pahalanya, padilahnya nanti di akhirat itu lebih wangi daripada minyak kasturi gitu. Nah, itu yang ngebatalin puasa secara zuhir. Sekarang yang ngebatalin puasa pahalanya ya, batinnya berarti ya, pahala puasanya. Puasanya mah kagak batal, tapi pahalanya yang batal. Ada berapa yang ngebatalin pahala puasa? Yang di hadis itu apa? Ngebohong. Apa lagi? Gibah, ngomongin aib orang lain ya, yang ngebatalin puasa itu ya. Terus adu domba, namimah, jadi provokator. Terus sumpah palsu yang keempat. Satu lagi 5, najru bisawat. Lihat yang lagi senam di depan Indosuper kan itu ya, atau pagi-pagi kan pada olahraga hari Minggu ya. Kalau di luar kan gitu ya, ibu-ibu tuh kan pada senam, ibu-ibu yang pakai training kan itu ya. Kita ngeliatin pantatnya, tapi ada syahwat. Wah itu batal pahala puasa kalau ngelihat yang bukan muhrim dengan syahwat, batal. Saya mah kagak ngelihat perempuan, saya mah ngeliat lelaki tapi ada syahwat juga, sama ya, sama. Jadi nggak peduli itu lelaki, nggak peduli ngelihatnya sama perempuan, kalau ada syahwat nafsu birahi, nah itu yang bikin batal. Saya mah nggak nafsu sama perempuan, saya mah kagak nafsu sama lelaki, tapi kalau ngelihat ayam kawin saya nafsu, wah itu juga sama ya. Jadi nggak peduli ya. Jadi bukan objek itunya, tapi syahwatnya yang jadi batal puasa. Saya mah nggak kemana-mana, saya puasa diem aja, saya mah insya Allah saya mah terjaga nafsu saya mah. Tapi diem juga ngeliatin YouTube di HP ya, ngeliatin TikTok, apa aja diliatin, ya sama aja itu kayak dia ngeliatin video-video yang kagak bener sehingga ada syahwat, batal itu juga, jangan. Namanya najru bisyahwat. 5 ya yang batalin pahala puasa: ngebohong, ngomongin aib orang, adu domba, sumpah palsu, sama melihat yang bukan muhrim dengan adanya syahwat, batal pahalanya ya, pahala puasanya. Maka kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya, nggak ada pahalanya, hanya dapat rasa lapar dan haus. Nauzubillah. Ya tadi nggak ngejaga
yang 5 tadi. Nauzubillah ya. Sah puasanya, gugur kewajibannya, tapi pahalanya enggak ada. Nauzubillah. Gitu ya. Kemudian dari masalah puasa yang harus kita perhatikan adalah tingkatannya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Kita puasa udah ada yang 10 tahun, 20 tahun tergantung umur kita, tapi kualitas puasa kita itu ada di mana sebetulnya? Kalau tingkatan puasa 3. Paling bawah namanya puasa awam, yang kedua puasa khawas, yang ketiga khawas. Kalau awam puasanya cuma nahan lapar dan haus, matanya tetap ngeliatin paha kan gitu ya, mulutnya masih dipakai ngomongin orang, telinganya masih ngedengerin yang dilarang, tangannya nggak ada yang dijaga, anggota badannya tetap maksiat. Nah, itu namanya puasa awam, itu nggak ada pahalanya. Nauzubillah. Kedua, dari awam naik puasa khawas. Khawas bagaimana? Selain nahan lapar dan haus, dia juga menjaga anggota badan dari maksiat, dijaga. Itu namanya khawas. Yang paling tinggi makomnya namanya khawasil khawas. Apa itu khawasil khawas? Yang udah ngejaga lapar haus, ngejaga anggota badan, juga ngejaga hati. Hatinya dijaga, tidak pernah lupa kepada Allah. Nah, itu khawasil khawas. Jadi selalu ingat aja ke Allah. Nah, itu namanya puasa khawasil khawas. Nah, itu ya, 3 makom itu yang harus jadi bahan renungan buat kita. Selama ini kita ada di tahap yang mana? Karena kan kata para ulama ya, kalau mau ibadah rasakan dalam hati kita nih. Kalau mau ibadah, mau sholat, mau ngaji, mau puasa, mau apa aja, rasakan supaya ibadahnya maksimal. Apa yang harus dirasakan? Rasakan ini ibadah kita yang terakhir, kan gitu ya. I'mal lidunyaka ka'annaka tamutu, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu goda. Kan gitu ya kata Nabi konsepnya ya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Kalau lagi beramal dunia, rasakan seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Jadi kalau lagi kerja, lagi dagang, lagi nyari duit, rasakan bahwa saya akan hidup selama-lamanya. Supaya apa? Ada rasa itu, supaya ada semangat kerja. Yang pertama itu kan ya, supaya ada semangat kerja. Supaya apa? Ada rasa itu. Yang kedua, supaya tidak serakah, supaya tidak ambisius. Kan ada orang tuh ya kerja sampai lupa waktu, kan ada begitu ya. Orang kerja sampai lupa waktu, berangkat gelap pulang gelap, sampai lupa ngaji, lupa silaturahmi gara-gara sibuk kerja. Nggak usah begitu nyari dunia mah. Kenapa? Karena kata Nabi juga, nyari dunia mah seakan-akan hidup selamanya. Santai aja, asal udah cukup buat kebutuhan hari ini pulang. Besok gimana? Kan besok kita masih hidup, kan begitu ya. Kan begitu kata Nabi. Seakan-akan hidup selamanya. Buat besok mah nyarinya besok aja, kan besoknya kita masih hidup, gitu. Santai aja. Kalau kebutuhan kita sehari 200.000, kita nyari duit udah dapat 200.000, walaupun udah jam 10 baru jam 11 pulang udah pulang. Buat kebutuhan besok ya besok, kan besoknya masih hidup. Makanya tawakalnya disebut kayak tawakal burung. Dalam urusan dunia mah ya, burung pergi pagi dengan keadaan lapar, pulang sore dengan keadaan kenyang, kan begitu burung ya. Dan kita nggak pernah ngelihat burung sore pulang ke sayangnya bawa makanan, nggak pernah ya. Kali di mulutnya dia ngegigit padi atau beras kali ya, nyimpen buat besok, nggak ada burung. Karena burung tahu kalau besok saya masih hidup, berarti rezeki saya besok pasti ada. Ngapain abis-abisan nyari dunia, nyari banda, sampai lupa waktu, lupa segala-gala. Pas malam tidur teh kagak bangun lagi, kan buat apa jadinya? Mana tadi nyarinya sampai berantem kan begitu ya. Nggak taunya malam nggak ada umur, dia malah mati, nggak ternikmati kan hartanya. Ngapain? Udah. Jadi besok mah besok aja lagi. Nah itu ikmal di dunia kakak kata isu abada begitu ya. Jadi supaya ada semangat hidup, yang kedua semangat kerja, yang kedua supaya kita tidak ambisius di dalam mencari harta.
Tapi kata Nabi, wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu goda. Tapi kalau beramal untuk akhirat, rasakan seakan-akan kita besok mati. Gitu. Begitu caranya. Rasakan seakan-akan kita besok mati. Bayangin ya sama kita ya. Kalau malaikat ngasih tahu nih sama kita nih, ini adalah ngaji Kamis kita yang terakhir. Nah, misalnya begitu ya. Malaikat Ijroil misalnya tadi ngasih bocoran ke kita ya. Ini ngaji Kamis kamu yang terakhir nih, karena tahu entar siang apa asar kamu mau dicabut nih nyawanya, kata malaikat Ijroil gitu ya. Coba bayangin ya. Kalau kita tahu itu kan, pasti ini ngaji kita yang sekarang ini pasti dimaksimalin, pasti ya. Pasti. Karena ini menjadi ngaji kita terakhir. Diajak ngomong dia sama temen, diem, ngaji gue yang terakhir gue pengen mantepin ini mengajikan gitu ya. Atau sholat ya, kata malaikat Ijroil, ini sholat johor kamu yang terakhir. Waduh, pokoknya abis johor, abis wiridan sebentar kamu dicabut, misalnya kan begitu ya. Wah itu bisa kita bayangin ya. Pasti itu sholat johor, ke imam bisa request gitu ya, jangan trio kul bacanya dah, surat Al-Baqarah aja kalau bisa mah dah gitu ya. Saking pengen maksimalin ibadah, karena ibadah ini menjadi ibadah yang terakhir. Kalau kita tahu besok bakal kan gitu. Jadi kenapa Nabi ngasih konsep begitu? Supaya ada kesemangatan ibadah, supaya ada totalitas di dalam ibadah. Rasakan ini ibadah kita yang terakhir, kata Nabi. Makanya kalau nyari dunia mah nggak boleh begitu ya. Nggak boleh kita nyari dunia seakan-akan besok mati, bahaya. Ngapain gue nyari duit besoknya gue mati, kan jadi bahaya ya. Jadi lemas kan nyari duitnya ya. Tapi kalau untuk akhirat mah begitu. Ayo, ini kesempatan ibadah. Sama nih kayak Ramadan. Ayo, jadikan ini Ramadan, rasakan itu ya. Saya khawatir ini menjadi Ramadan saya yang terakhir. Mana Ramadan yang kemarin juga belepotan, kita kan begitu ya. Kalau sampai ini Ramadan saya yang terakhir dan gak ada di antara kita yang bisa ngejamin, siapa di antara kita yang bisa ngejamin kita hidup sampai Ramadan yang tahun yang akan datang, gak ada. Kalau ini menjadi Ramadan yang terakhir, maka ayo maksimalin di Ramadan yang ini, kan begitu. Itu cara supaya kita bisa meningkatkan makom puasa yang tadi ya, dari awam menjadi huas, kemudian huasil huas. Selama ini kita puasa yang mana nih kelasnya, kan begitu ya. Kalau ini jadi Ramadan yang terakhir, maka ini nih harus menjadi Ramadan saya yang terbaik selama hidup saya, kan begitu ya caranya. Mau sholat kayak begitu ya, sebelum sholat terasakan, ya Allah, andai ini menjadi sholat johorku yang terakhir. Nah kan begitu ya. Nah itu supaya ada kemaksimalan di dalam ibadah. Itu konsep yang Nabi sampaikan. Kemudian kaitan lagi tentang masalah puasa. Satu-satunya ibadah yang pahalanya tidak diberitahukan oleh Allah hanya puasa. Satu-satunya ibadah. Kalau ibadah yang lain itu dikasih tahu pahalanya sama Allah. Sholat sendiri 1 derajat. Kalau berjamaah 27 derajat. Dikasih tahu jumlahnya ya. Sodakoh. Kalau sodakoh 1 minimal dibalas 10 kali lipat. Asru amsalihah. Bahkan di Al-Baqarah bisa sampai 700 kali lipat sodakoh. Atau Lailatul Qadar. Nanti Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Pahalanya juga dikasih tahu. Orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar, satu ibadah sama dengan ibadah khairum min alfi sahrin. Sama kayak ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Setahun berapa bulan? 12 ya, setahun. 1000 bagi 12 sama dengan sekitar 83-82 tahun ya. Kalau kita tahajud di malam Lailatul Qadar, 1 kali tahajud sama kayak kita tahajud selama 83 tahun. Dikasih tahu ya jumlahnya teh ya, 1000 bulan. Tapi kalau puasa, cari di Quran, di hadis ada nggak? Allah ngasih tahu, Nabi ngasih tahu pahala puasa sekian? Nggak ada. Puasa mah nggak ada. As-saumuli wa ana ajibihi. Ibadah yang lain itu untuknya, kata Allah. Tapi kalau untuk puasa, untukku. Kan itu kata Allah ya. Dan aku yang akan membalasnya langsung. Saking istimewanya ibadah puasa. Dan tidak ada batasan pahalanya. Unlimited.
Kenapa puasa tidak ada batasan pahalanya? Kata Nabi dalam hadis, as-saumu nisfus sobri. Puasa itu setengah dari sabar. Oh, ternyata puasa teh ibadah sabar. Gimana kagak sabar tuh ya? Satu-satunya ibadah yang gak bisa dipamerin puasa doang. Aduh, susah dipamerinnya puasa mah ya. Ngaji begini nih, ini mah bisa dipamerin, ngaji mah ya kelihatan lagi ngaji. Baca Quran ada suaranya, sholat ada gerakan ruku sujudnya kelihatan. Apalagi haji sama umroh mah ya, sekampung orang tahu semua. Dipanggil kan walimatus safar kan ya. Nih saya mau haji mau umroh. Bahkan beres haji harus dibilang haji. Ya ini tuh ya. Itu kerjaannya Belanda ya dulu ya. Ngapain kan gitu ya, orang yang udah haji harus dibilang haji. Bahkan kalau kita manggil orang yang udah haji kagak haji suka diomelin. Pakai haji kasihan, mahal kan itu. 57 juta katanya. Ya. Padahal mah ya kan takutnya ya rentan ya. Kalau kita dipanggil haji kan rentan, takutnya kita bangga dengan haji kita. Nah, ini kerjaannya orang Belanda. Tapi sebetulnya dulu kan orang Belanda bukan karena itu ya. Dia hanya ingin tahu siapa saja yang sudah melaksanakan haji. Karena Belanda khawatir kalau di sana kan banyak ulama-ulama. Takutnya dia belajar ilmu apa orang Indonesia, maka ditandain yang udah haji harus dipanggil haji supaya gampang dipantaunya. Dulu mah begitu Belanda tujuannya. Tapi kesini kita sekarang jadi udah salah kaprah. Jadi kalau yang udah haji teh harus dipanggil haji aja ya. Padahal kan itu khawatir kan ya, takut malah jadi ria kan itu. Ya. Jadi ibadah-ibadah yang lain mah kelihatan potensi rianya deket banget. Tapi kalau puasa gimana kita ngasih taunya ya puasa ya? Kayak tadi ngeludah mulu misalnya kan gitu ya. Biar gua dibilang puasa meludah mulu. Enggak juga kan ya. Atau bibir dikering-kering kan gitu ya. Tahu badan dilemes-lemes nggak bisa puasa. Makanya wajar ya puasa dikatakan ibadah sabar. Nggak bisa dipamerin. Kenapa juga ibadahnya sabar? Kira-kira kita berani nggak ya mau maghrib kurang 1 menit mau maghrib nih? Ya Allah, saya udah puasa dari subuh, udah berjam-jam nih saya puasa. Ini tinggal 1 menit doang ya Allah, kasih toleransi lah. Saya mau buka duluan kan gitu ya. Nggak berani kita kan. Walaupun kurang 1 menit ditungguin aja sama kita ya. Nggak berani kita. Kalau kagak sabar kagak bisa, kita nggak bisa. Di WC sendirian, udah bawa teh dingin, teh pucuk kan gitu ya. Sendirian ya di WC sendirian ya. Nggak ada yang ngeliat. Kalau mau dibatalin gitu ya, nggak usah pakai teh pucuk lah, ribet. Lagi wudhu aja pura-pura kumur-kumur kan, bisa aja kan ya. 2 kumur-kumur yang ketiganya ditelan, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu ya. Tapi karena kita sabar ya, nggak berani kita itu nelen air kumur-kumur kan lagi puasa. Hanya yang sabar yang mampu melakukan puasa. Karena emang ibadah sabar. Berkaitan dengan ibadah sabar, maka kata Allah di Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Allah akan penuhi pahala orang yang sabar bighairi hisab, tanpa ada batasan, unlimited. Maka itu pahala puasa mah tidak ada batasannya. Ya, nah ini maksudnya biar jadi motivasi supaya nanti puasa kita ya lebih baik lagi dah gitu ya. Karena ada target-targetnya. Oh iya, dengan puasa kita dilatih sabar kan gitu ya. Karena beda jamaah, ada sabar, ada sadar. Kalau di pesantren guru punya mars pesantren gitu ya. Di Manonjaya kan. Itu salah satu marsnya begitu kan. Sabar, sadar, tahan kesulitan. Jadi ada 2. Ada sabar, ada sadar. Kira-kira menurut kita bagusan sabar apa bagusan sadar? Kata kita, kira-kira ada 2 ya, beda ini antara sabar dan sadar. Ini sambil nunggu cadong aja lah ya. Saya sambil lihat jam, sambil nunggu cadong. Cadong datang kita tutup. Bagusan sabar apa sadar? Bagusan jadi orang sabar, jangan dua-duanya ya. Dua-duanya sempurna, kita pengen gitu ya. Tapi kan susah ya. Jadi orang sempurna mah. Udah aja lah kalau boleh milih, lebih baik menjadi orang sabar apa orang sadar? Ya bebas itu, terserah aja gimana enaknya. Mau sabar-sabar, mau sadar-sadar ya.
Hanya yang harus kita ketahui teorinya, bedanya sabar sama sadar itu begini. Kalau sabar, kata ulama tasawuf, inda sodmatil ula. Sabar mah begitu ya, inda sodmatil ula, pada gebragan pertama. Sabar mah begitu. Lagi jalan tiba-tiba diserempet motor, kan itu ya. Lagi jalan tiba-tiba ditabrak angkot. Orang sabar langsung pada gebrakan awal teh langsung dia mah inget Tuhan. Itu orang sabar mah. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang sabar begitu ya. Mau ke kantin, padahal duit udah dikantongin itu ya. Pas mau ke kantin, pas ngerogoh mau bayar kagak ada. Innalillahi. Gitu. Jadi langsung bisa ingat ketika pada ujian di awalnya gitu ya. Jadi ada musibah, ada ujian, pada gebrakan awalnya dia langsung ingat kepada Allah. Itu disebutnya orang sabar. Itu sabar mah begitu ya. Kalau sadar gimana? Sadar mah nggak begitu. Sialan banget, duit kemana ya? Aduh, mana duit segitu? Wah, gitu dulu orang sadar mah ya. Elah. Jadi ngambek dulu orang sadar mah. Ngambek di kantin. Ada kali, wah udah. Terus pulang dia ke kamar. Udah di kamar dia ngelamun. Iya. Saya ada dosa kali ya, duit pakai hilang. Nah gitu orang sadar. Jadi fenomena dulu baru ingat kepada dalang. Kalau orang sabar mah ke dalang dulu baru dia ke fenomena. Nah gitu bedanya ya. Nah kira-kira bagusan orang sabar apa orang sadar? Sabar ya. Orang sadar mah lemot ya. Bukan 5G kayaknya itu ya, masih zaman dulu tuh HP yang H begitu tuh, apaan itu dia. Jadi lemot dia mah ya. Kudu ngambek dulu dia mah gitu ya, kudu ngerenung dulu, kudu diadem-adem dulu baru sadar gitu ya. Kalau orang sabar mah enggak, turun musibah ingat gitu. Jadi lebih tenang, lebih kondusif. Jadi memang yang mahal itu menjadi orang sabar gitu. Nah dengan puasa lah nanti kita dididik menjadi orang sabar. Sampai di situ mudah-mudahan